Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a huda, amma ba'd. Ada kitab Sahih Muslim dengan syarah Al-Bahrul Muhit. Al-Bahrul Muhit karya Muhammad bin Ali bin Adam, ulama dari Ethiopia, berdomisili di Mekah. Beliau mensyarah Al-Bahrul Muhit fi syarhi, nama lengkapnya Al-Bahrul Muhitus Sajjaj fi syarhi Sahihil Imam Muslim ibn al-Hajjaj, di jilid 44. Ini kitab jilid 44. Hadis Muslim nomor 7278. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukharribul Ka'bah duswaiqataini minal Habasyah, akan merobohkan Ka'bah manusia yang memiliki dua organ betis yang kecil dari Habasyah, orang Habasyah. Akan terjadi zaman di mana di zaman itu ada orang Habasyah merobohkan Ka'bah. Di dalam syarahnya jilid 44 halaman 400, Habasyah itu dalam kamus bahasa Arab bisa disebut Habas, Habasyah, Uhbus. Ini adalah jenis dari orang-orang Sudan, jinsun min jinsis Sudan. Secara genetik adalah keturunan dari Ham, putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang menurunkan bangsa, di antaranya disebutkan di halaman 400 jilid 44 Syarah Al-Bahrul Muhit, Muhammad bin Ali bin Adam, ulama dari Ethiopia di Mekah. Di antaranya keturunan Ham adalah India, Negro Sudan, Zinji, Habash, yaitu termasuk orang Ethiopia, akan merobohkan Ka'bah yang mempunyai dua betis yang kecil. Ini masalah pertama. Yang kedua, tujuan apakah duswaiqataini, manusia yang punya dua betis kecil ini, merobohkan Ka'bah, merusak Ka'bah? Apa tujuannya? Misi apakah itu? Saya temukan di dalam kitab Musnadu Ahmad. Musnadu Ahmad karya Ahmad bin Hanbal, di hadis nomor 7915 disebutkan di sini, summa ta'til habasyatu fayukharribunahu kharaba
maka akan datang orang-orang Ethiopia Habasyah yang jenis dari Sudan, bukan satu orang tapi rame-rame. Duswai kota ini adalah yang pemeran utama yang mempunyai dua betis yang kecil, atau mereka memang betisnya kecil-kecil ya. Fayukhribunahu, maka mereka akan merobohkan bait yakni Ka'bah kharaban la yu'maru ba'dahu abadan. Setelah roboh itu sudah tidak dibangun lagi Ka'bah. Ka'bah sudah tidak dibangun lagi. Apa misi mereka? Wahumul ladina yastakhrijuna kanzah. Mereka punya misi untuk mengeluarkan harta terpendam, emas, perhiasan-perhiasan, barang-barang berharga yang ada di bawah Ka'bah. Jadi tujuan mereka adalah misi perampokan harta-harta berharga emas yang ada di bawah Ka'bah. Yastakhrijuna kanzah. Masalah ketiga, ciri-ciri pelaku. Mereka itu punya ciri-ciri yang akan merobohkan, merampok Ka'bah. Apa ciri-cirinya? Di antaranya, saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 1595, cirinya adalah Rasulullah SAW bersabda, aswada, berkulit hitam. Afhaja, afhaja itu berjauhan antara dua paha. Kalau berjalan itu dua pahanya berjauhan. Afhaja, dalam bahasa Arabnya afhaja itu ay mutaba'idal fakhidain. Mutaba'idal fakhizaini, berjauhan antara dua paha. Yakla'uha hajaran hajaran, akan mencabut Ka'bah, dipreteli Ka'bah sama mereka hajaran hajaran, satu batu, dan akhirnya roboh dan tidak dibangun lagi. Ciri berikutnya ada di dalam kitab Ahbaru Makkah karya Al-Azraqi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi. Ini kitab Sejarah Makkah versi Al-Azraqi. Di juz 1 halaman 276. Ciri-cirinya adalah ufaykhij, yaitu pahanya kecil berjauhan. Ufaykhij, ufaykhija, tasghir dari afhaj. Usayli'ah, yaitu buta kecil, kepalanya kecil buta. Qa'iman, dengan posisi berdiri. Yahdimuha, merobohkan Ka'bah. Bimishatihi, dengan skop. Alat yang dipakai nanti skop. Disebutkan di sini bimishatihi, dengan skop. Ini alat yang mereka gunakan. Dalam riwayat lain ada di antaranya ada tambahan ufaidi'ah, taskhir dari kata afda, artinya dua tangannya bengkong. Nanti dilihat ya, mereka ini di antara ciri-cirinya dua tangannya bengkong, ufaidi'ah. Masalah keempat, waktu terjadinya merobohkan Ka'bah. Kapan itu terjadi? Para pakar Islam, karena ini masalah-masalah yang berdekatan dengan kiamat, tentu membutuhkan para ulama ahlul hadis dan ahlus sunnah Nabi SAW. Karena menyangkut informasi-informasi hari akhir, itu
tidak dijangkau oleh para ilmuwan. Karena itu adalah misi kejadian-kejadian hari akhir, dan itu tidak jangkauan ilmuwan. Ilmuwan tidak bisa memperkirakan, dan informasi yang akurat adalah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah. Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah, karya Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini. Di dalam kitab ini, kitab tentang tanda-tanda kiamat, di halaman 302 bahwa dijelaskan di sini ketika besok akan turun Isa alaihissalam, itu kondisi zaman damai, baik, barokah, aman, dan Ka'bah masih eksis sebagai tempat yang dikunjungi ibadah haji, di Ka'bah untuk tawaf dan sebagainya. Nah, ini masih ada ketika zaman Isa akan turun ke bumi. Wa annaha tuhdamu ma'a raf'il Qur'an, bahwa setelah Isa alaihissalam akan dicabutnya Quran, yaitu habisnya orang yang hafal Quran. Quran akan dicabut. Bersamaan dengan itu Ka'bah roboh. Wa annaha tuhdamu ma'a raf'il Quran. Nah, ini dikuatkan oleh apa yang dianalisis oleh seorang ulama besar kontemporer yang baru wafat beberapa waktu yang silam, yaitu As-Sayyid Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, yaitu dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat. Al-Usus wal Muntalaqat. Saya baca di halaman 392 393. Ini beliau Syekh Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur mengutip sebuah hadis. Hadis ini ada di kitab Ahbaru Makkah, tapi versi Al-Faqihi. Ahbaru Makkah fi Qadimid Dahri wa Hadisih, karya Muhammad bin Ishaq Al-Faqihi. Muhammad bin Ishaq Al-Faqihi. Disebutkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ahbaru Makkah, juga dikutip oleh Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, mengutip dari kitab Ahbaru Makkah karya Al-Faqihi, bukan karya Al-Azraqi. Tadi Al-Azraqi, kalau ini Al-Faqihi, ya. Di hadis nomor 306, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru ziyarata hadal bait. Kalau di aksiru ziyarata hadal bait, perbanyaklah kalian mengunjungi hadal bait, baitullah, yakni Ka'bah, qabla ayyurfa'ah, mumpung belum diangkat. Wa yansan nasu makanih, mumpung orang belum lupa mana tempatnya Ka'bah, al-bait Ka'bah. Wa aksiru tilawatal Qur'an qabla ayyurfa'ah, dan perbanyaklah kalian membaca Al-Quran mumpung Al-Quran belum diangkat. Diangkat di sini ditafsirkan oleh Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat halaman 393.
halaman 393, yaitu apa? Yurfa'ul Qur'an minal masahif bersudur, akan diangkat Al-Quran dari mushaf-mushaf. Jadi mushaf-mushaf Al-Quran itu tulisannya hilang akhir zaman. Bersudur, Quran ini hilang dari hafalan manusia, yang tersimpan dalam hati manusia hilang, yang tertulis di mushaf hilang. Bersamaan itu terjadilah hilangnya dan dicabutnya, dirobohkan Ka'bah oleh orang-orang Habasyah, Ethiopia. Semoga Allah menjaga iman kita dan terjaga iman kita, imannya keluarga kita, imannya anak cucu kita, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.